Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat datang di acara Sapaan Pagi Kompas Muntilan. Marilah kita awali ibadat singkat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pada ibadat pagi hari ini saya akan mendoakan Aurelia Keodia Minangkani yang berulang tahun ke-14. Kita bersyukur atas ulang tahun Aurelia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tentu rajin belajar. Saudara-saudari, hari ini peringatan Santa Maria Magdalena. Memang banyak kisah yang mungkin seperti dongeng, simpang siur antara kenyataan, tetapi yang paling penting bisa kita teladani adalah Santa Maria Magdalena ini terpesona oleh Yesus dan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Apakah kita juga terpesona seperti Santa Maria Magdalena? Saudara-saudari, mari kita dengarkan bacaan Injil kita hari ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke makam Yesus dan melihat bahwa batu makam telah diambil. Maria berdiri dekat makam itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring. Kata kedua malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, mungkin Anda pernah melihat ada orang yang begitu keranjingan, tergila-gila pada sosok tokoh yang begitu populer. Ada orang yang pakaiannya meniru Michael Jackson dan ia bisa berdansa seperti Michael Jackson.
Dan tampilannya sangat mirip, dari rambutnya, bajunya, sepatunya, kaos kaki, sarung tangan. Itu bisa terjadi karena orang itu terpesona dan mengidolakan Michael Jackson. Nah, saudara-saudari, apa yang terjadi ketika seseorang terpesona pada Tuhan Yesus? Tentu orang ini juga akan mengupayakan untuk bisa seperti Tuhan Yesus. Ya, mungkin tidak hanya tampilannya, tetapi yang paling penting adalah tindak tanduk dan kata-katanya. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk menghukum atau menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan." Kalau kita sungguh terpesona pada sabda Yesus itu, maka kita kan juga melaksanakan. Tidak mudah menghakimi orang lain, apalagi menghukum, tetapi lebih berusaha untuk menyelamatkan, terutama orang-orang yang kita anggap berjalan di jalan yang sesat. Apalagi kalau hanya mendengar kata orang dia ini jahat, lalu kita ikut menghakimi, ya tentu itu bukan orang yang terpesona pada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun juga mengampuni. Contohnya ketika ada orang yang berzina, Ia mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sungguh terpesona pada Tuhan Yesus, kita pun juga akan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus. Dan kisah tentang Santa Maria Magdalena ini adalah kisah orang yang terpesona dan mencari Yesus, dan kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena di sanalah keselamatan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar pertama-tama kita sungguh terpesona pada Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sungguh sesuai dengan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saudara-saudari, mari kita bawa dalam doa intensi pribadi kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya berdoa, bersyukur atas rahmat Tuhan pada ulang tahun ke-14 bagi Aurelia Theodia Minangkani. Semoga bertumbuh dalam kasih Tuhan dan semakin terpesona pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mohon rahmat-Mu agar kami pun semakin terpesona pada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang masih tenggelam dalam kebencian, tenggelam dalam dendam. Berilah rahmat bagi mereka ya Bapa, agar mereka dapat meneladan Tuhan Yesus yang berani mengampuni sesama, yang berani untuk menyapa, menyelamatkan sesama. Ini semua kami lakukan demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal senantiasa memberkati kita semua, memberkati orang-orang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Saudara-saudari, semoga kita semakin terpesona pada Tuhan Yesus, karena di sanalah kebahagiaan kita. Amin.